Assalamualaikum. Salam semangat untuk anak-anak hebat. Hai, ketemu lagi dengan kelasnya Bu Ita. Belajar sejarah jadi asyik. Setelah bangsa Indonesia berhasil memproklamirkan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, hal selanjutnya yang perlu dilakukan oleh bangsa kita adalah membentuk jajaran pemerintahan. Hal ini harus segera dilakukan sebelum tentara-tentara sekutu masuk ke Indonesia. Berhubung Indonesia saat itu masih negara baru, apa saja yang harus dipersiapkan oleh bangsa kita untuk menjadi negara yang besar agar diakui kedaulatannya di dunia internasional? Untuk lebih jelasnya, video pembelajaran kali ini Ibu beri judul yaitu Sidang PPKI 1, 2, dan 3 tahun 1945 serta maklumat-maklumat penting pasca kemerdekaan. Tetap stay tune di kelasnya Bu Ita. Belajar sejarah jadi asyik. Pergolakan antara Jepang dengan sekutu dalam Perang Pasifik memberikan ruang kepada para pemuda Indonesia untuk menyatukan suaranya, yaitu merdeka. Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI menjadi corong bagi pemuda Indonesia untuk menyatukan pendapatnya, hingga akhirnya dibubarkan pada masa kekuasaan Jepang dan menggantinya dengan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI, dan dikenal dalam bahasa Jepangnya yaitu Dokuritsu Chunbi Inkai, yang dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945 dan nanti dibubarkan pada tanggal 22 Agustus 1945. Salah satu tugas PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia adalah menyiapkan keperluan bangsa Indonesia dalam menyongsong kemerdekaan agar diakui oleh dunia. Berikut merupakan beberapa syarat berdirinya negara yang terangkum dalam Konvensi Montevideo tanggal 26 September 1933. Syaratnya antara lain, yang pertama adalah wilayah, kedua adalah penduduk atau rakyat, ketiga pemerintah, dan keempat adalah kedaulatan. Perlu kalian ketahui, wilayah, penduduk atau rakyat, dan pemerintah merupakan syarat bersifat konstitutif. Sedangkan syarat kedaulatan merupakan syarat berdirinya negara yang bersifat deklaratif. Nah, sampai di sini sudah paham? Ada pertanyaan untuk kalian. Jelaskan maksud dari syarat berdirinya negara yang bersifat konstitutif dan deklaratif. Silahkan kalian kerjakan di buku tugas ya. Oke, kita lanjut selanjutnya. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disebut dengan PPKI adalah panitia yang bertugas untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, di mana izin pembentukan badan ini diberikan oleh Hisaichi Terauchi, seorang marsekal Jepang yang berada di Saigon. Organisasi ini beranggotakan sebanyak 21 orang dari berbagai daerah di Indonesia, dan Insinyur Soekarno ditunjuk sebagai ketua, sedangkan wakilnya adalah Muhammad Hatta. Pada tanggal 9 Agustus 1945, 3 tokoh nasional yaitu Dr. Rajiman Widyodiningrat, Muhammad Hatta, dan Insinyur Soekarno dipanggil Jenderal Terauchi ke Dalat, Vietnam untuk menerima informasi mengenai kemerdekaan Indonesia dan bisa segera dilaksanakan.
Sayangnya, setelah pertemuan tersebut, PPKI tidak dapat bertugas karena para pemuda mendesak agar proklamasi kemerdekaan tidak dilakukan atas nama PPKI yang dianggap sebagai alat buatan Jepang yang sudah tentu memihak pada Jepang. Bahkan, rencana rapat yang semula pada tanggal 16 Agustus 1945 tidak dapat terlaksana karena terjadi peristiwa Rengas Dengklok. Sehingga PPKI baru dapat bersidang sehari setelah proklamasi kemerdekaan dikumandangkan. Selama masa kerjanya, PPKI telah menggelar 3 kali sidang yang diadakan pada tanggal 18, 19, dan 22 Agustus 1945. Dengan menggelar 3 kali sidang tersebut, PPKI menghasilkan sejumlah keputusan penting. Berikut hasil sidang PPKI yang diadakan pada tanggal 18, 19, dan 22 Agustus 1945. Sidang pertama PPKI. Sidang yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 1945 dilaksanakan di gedung Ruth Van Indi di Jalan Pejambon. Sidang pertama ini memiliki topik bahasan mengenai dasar negara dan pemimpin negara. Sidang 1 PPKI tersebut menghasilkan 3 keputusan penting, yaitu mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Memilih dan mengangkat Insinyur Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Republik Indonesia. Sehingga Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Yang ketiga, membentuk Komite Nasional untuk membantu tugas Presiden sebelum DPR atau MPR terbentuk. Sidang kedua terjadi pada tanggal 19 Agustus 1945 dengan fokus pembahasan untuk menyusun pemerintahan pusat dan daerah. Pada sidang ini, PPKI menghasilkan keputusan sebagai berikut. Yang pertama, pembentukan 12 departemen dan menteri-menterinya. Dan kedua, menetapkan pembagian wilayah Republik Indonesia atas 8 provinsi beserta gubernur-gubernurnya. Wilayah-wilayah tersebut antara lain Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Sunda Kecil. Yang ketiga, membentuk KNIP, Komite Nasional Indonesia Pusat. Berikutnya adalah sidang PPKI 3, terlaksana pada tanggal 22 Agustus 1945. Sidang PPKI 3 ini berfokus dengan merancang lembaga tinggi kelengkapan negara dan menghasilkan keputusan sebagai berikut. Pertama, pembentukan BKR, yaitu Badan Keamanan Rakyat yang bertugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban di daerah. Badan ini menjadi cikal bakal TNI atau Tentara Nasional Indonesia. Yang kedua, penetapan PNI sebagai partai tunggal. Tujuannya adalah mewujudkan NKRI sebagai negara berdaulat, adil, makmur berdasarkan kedaulatan rakyat. Yang ketiga adalah membentuk Komite Nasional Indonesia Daerah, fungsinya membantu dan menasihati Presiden. Selain dengan mengadakan sidang PPKI, perubahan juga dikarenakan dikeluarkannya beberapa maklumat penting yang berkenaan dengan kebijakan pemerintah. Alasan maklumat itu bisa dikarenakan untuk memenuhi kelengkapan negara, juga untuk mengadakan perubahan yang dirasa perlu. Di bawah ini, beberapa maklumat penting itu antara lain adalah
Maklumat Pemerintah Republik Indonesia 5 Oktober 1945. Pada tanggal 5 Oktober, pemerintah mengeluarkan maklumat mengenai pembentukan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Pada awal kemerdekaan, berdasarkan hasil sidang PPKI ketiga, maka tidak dibentuk Tentara Nasional, melainkan hanya dibentuk Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Pembentukan BKR ini setingkat dengan Hansip. Pembentukan sebuah badan ini merupakan strategi dari pemerintah agar tidak mengundang aksi militer dari negara lain termasuk sekutu. Pembentukan tentara nasional dianggap akan memprovokasi negara lain dan akan menimbulkan permusuhan, baik itu Jepang maupun sekutu yang diboncengi Nietzsche. Pembentukan tentara nantinya ada anggapan bahwa Indonesia telah siap untuk berperang. Dalam perkembangan kemiliteran, setelah Badan Keamanan Rakyat atau BKR dirubah menjadi Tentara Rakyat atau TKR. TKR berubah menjadi Tentara Republik Indonesia atau TRI. Kemudian berubah lagi menjadi Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Perubahan nama tersebut dikarenakan kondisi dan situasi pada saat itu yang dianggap semakin kondusif dan untuk mempersiapkan bangsa Indonesia dalam menghadapi kedatangan sekutu. Selanjutnya, Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Maklumat Wakil Presiden tanggal 16 Oktober 1945. Pada sidang PPKI yang pertama, diputuskan pembentukan Komite Nasional Indonesia atau KNI yang bertugas membantu Presiden. Kemudian dilengkapi lagi pada sidang tanggal 22 Agustus 1945 mengenai pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP dan Komite Nasional Indonesia Daerah atau KNID. Pembentukan KNIP tidak memuaskan oleh beberapa anggota. Sultan Syahrir berhasil mengumpulkan dukungan guna melakukan perubahan kedudukan KNIP. Isi pokok maklumat tersebut adalah KNIP sebelum terbentuk MPR atau DPR diserahi kekuasaan legislatif. KNIP ikut menetapkan GBHN. Dan yang ketiga, segera dibentuk Badan Pekerja atau BP KNIP untuk melaksanakan tugas sehari-hari. Sultan Syahrir ditunjuk sebagai ketua dari BP KNIP dan Amir Syarifuddin sebagai wakilnya. Selanjutnya, dikeluarkannya Maklumat Wapres 3 November 1945. Berdasarkan hasil sidang PPKI yang ketiga, maka Indonesia dibentuk Partai Nasional Indonesia atau PNI. PNI menjadi partai tunggal di Indonesia. Hal ini menimbulkan penolakan dari berbagai tokoh. Sebuah negara yang demokratis tidak seharusnya hanya memiliki satu partai saja. Minimal paling tidak ada 2 partai. Selain itu, dibentuknya PNI dan ditentukannya PNI sebagai partai tunggal akan menimbulkan kesan bahwa Indonesia sebagai negara fasis yang hanya terdiri dari satu partai. Dan ini akan mempengaruhi cikal bangsa Indonesia dalam pergaulan di dunia internasional. Pembentukan PNI dengan berbagai wewenangnya dianggap akan menimbulkan perpecahan dan bukan untuk memupuk persatuan seperti apa yang menjadi tujuan awalnya. Maka tanggal 1 September 1945 PNI dibubarkan. Kemudian BPKNIP mendesak pemerintah untuk memberikan kesempatan berdirinya partai-partai politik. Maka pasca dikeluarkannya maklumat tersebut, muncul berbagai partai politik di Indonesia, antara lain Majelis Syuro Indonesia atau Masyumi, yang kedua Partai Komunis Indonesia atau PKI, yang ketiga Partai Buruh Indonesia atau PBI, yang keempat Partai Rakyat Jelata, yang kelima Partai Kristen Indonesia,
yang keenam Partai Sosialis Indonesia atau PSI, yang ketujuh Partai Rakyat Sosialis atau PRS, dan kedelapan Partai Katolik Republik Indonesia, 9 Partai Rakyat Marhen Indonesia, dan ke-10 adalah Partai Nasional Indonesia. Setelah kita mengetahui dan menyimak isi dari maklumat 3 November 1945, maka kita akan mempelajari terkait dengan maklumat Wapres 14 November 1945. Maklumat ini berisi mengenai perubahan tata pemerintahan Indonesia dari yang menganut sistem pemerintahan presidensil berganti menjadi sistem pemerintahan parlementer. Pemerintahan presidensil dianggap sebagai pemerintahan yang otoriter dikarenakan kekuasaan presiden yang tidak terbatas. Pemerintahan parlementer dianggap sebagai pemerintahan yang lebih demokratis. Pemerintahan parlementer di sini adalah adanya pembagian kekuasaan antara kepala negara dan kepala pemerintahan. Kepala negara Indonesia saat itu adalah Presiden Soekarno, sedangkan untuk kepala pemerintahan dikepalai oleh seorang Perdana Menteri. Tanggung jawab jalannya pemerintahan di tangan oleh Perdana Menteri. Presiden hanya sebagai simbol pemersatu bangsa. Jika ada Perdana Menteri yang gagal menjalankan tugasnya, kemudian Presiden menunjuk tim formatur untuk membentuk pemerintahan yang baru. Berikut merupakan Perdana Menteri yang pernah menjabat selama pasca proklamasi kemerdekaan tahun 1945 sampai dengan tahun 1949. Antara lain yaitu Sultan Syahrir sebagai Perdana Menteri pertama pada masa parlementer, kedua Amir Syarifuddin, dan ketiga adalah Muhammad Hatta. Pemerintahan Syahrir berlangsung sejak dikeluarkannya maklumat sampai ditandatanganinya Perundingan Linggarjati. Setelah kalian menyimak penjelasan mengenai hasil sidang PPKI 1, 2, dan 3, serta perubahan kebijakan dalam maklumat penting pasca sidang PPKI, maka selesai sudah perjumpaan kita hari ini. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi ya di video selanjutnya. Tetap di kelasnya Bu Ita, belajar sejarah jadi asyik. Thanks for watching to my video. Bye-bye.